Shalom saudara semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dilimpahi dengan anugerah Tuhan, dilimpahi dengan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mari kita akan buka ayat hari ini di Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Ini ayat barusan tadi saya dapat, saya ingat ketika di tengah-tengah pujian kita menaikkan pujian. Ayat Yesaya 46 ayat 4 berkata seperti ini. Bisa baca bareng-bareng ya saudara ya. Ini ayat luar biasa. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4 berkata sampai masa tuamu. Amin. Dan sampai masa putih rambutmu. Saya rasa di sini semua sudah rambutnya putih ya. Kecuali anak-anak. Hari ini saya nggak lihat anak-anak. Jadi minimal pasti sudah menemukan uban di kepala kita, di rambut kita. Betul saudara? Betul. Saya pun ubanan. Ini digodek, ubanannya digodek. Ada orang ngomong, wah lucu ya kamu ya. Kayak pemain silat katanya. Jadi ubanannya cuma ada di godek ini. Kalau pemain silat zaman dulu dipanjangin saudara. Ya kalau saya dipanjangin susah juga, bingung juga. Nggak umum kalau orang Indonesia ngomong. Tapi kalau orang Chinese zaman dulu ini dipanjangin. Godeknya sampai wah itu kebanggaan buat mereka. Karena firman Tuhan juga ngomong rambut putih itu adalah mahkota. Jadi jangan nyemir. Betul? Nggak mau pasti harus nyemir. Kalau ibu-ibu harus nyemir. Kalau rambutnya putih, mama saya pun yang umur 85 pengen nyemir rambut. Cuma belum kesampaian hari ini. Ya, sampai hari ini saya lihat belum. Sampai umur 85 pun pengen nyemir rambut. Betul saudara? Nah itu cuma intermezzo saudara. Ayat ini Tuhan ingatkan ke saya. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Betul saudara? Saya rambutnya udah putih. Tapi saya belum perlu digendong. Saya masih bisa berjalan. Firman Tuhan ini sesuatu pesan saudara. Sampai masa putihmu, rambutmu, aku akan menggendong kamu. Artinya apa saudara? Tubuh ini, kalau nanti sudah semakin putih rambutmu, nanti kamu gak kuat lagi. Nanti kamu akan menurun. Kamu akan melemah. Betul saudara? Metabolisme tubuhmu tidak akan seperti pada waktu umur 9 atau 10 tahun. Semakin engkau tua, itu sudah alami. Nak. Dan Tuhan ngomong, aku Tuhan yang sama. Ketika kamu di musim anak-anak, ketika engkau musim remaja, ketika engkau musim dewasa, dan ketika engkau sampai musim engkau sudah putih rambutmu semua. Aku tuh Tuhan yang sama. Dan dia Tuhan yang akan menggendong kita. Dan Tuhan ngerti, tubuh ini akan mengalami yang namanya kematian. Betul saudara? Nggak kuat lagi berjalan. Nggak kuat lagi melangkah. Tapi Tuhan ngomong, aku akan beri kekuatan. Aku akan menggendongmu. Aku akan memapahmu. Betul saudara? Dan seringkali kita nyanyi. Tuhan yang bawa kita terbang tinggi, bukan kita. Amin. Ada quote yang berkata, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Betul saudara? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi seringkali kalau saya ketemu orang, ya ketemu dimanapun lah. Dulunya sehat. Terus temu-temu, loh kok kena stroke? Pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan ke orang itu. Pertanyaannya apa saudara?
rasanya gimana pertama kali ketemu. Pertama kali merasakan sakit ini rasanya gimana. Dan dia selalu ngomong. Dan beberapa orang yang saya tanya, gak ngerasain apa-apa. Cuma kepalanya pusing, setengah pusing. Tapi badan saya gak ngerasain apa-apa. Sering kali ketemu orang stroke atau ketemu orang yang sakit, apa yang dirasakan pertama? Dan mereka selalu berkata, mereka bingung. Karena memang gak biasa. Betul saudara? Pertamanya kepalanya cuma migrain. Pertama perutnya rasanya mahnya sakit. Ada orang saya ketemu, loh kok bisa kamu kena jantung tuh gimana? Wah gak tahu, rasanya tuh gak ada apa-apa. Saya habis olahraga, saya habis sehat-sehat saja. Tapi temu-temu dia harus jatuh, pingsan, dan harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika saya tanya ke dia, rasanya apa? Dan biasanya mereka gak waspada saudara. Perasaan mereka, oh ini cuma sakit biasa. Tapi ternyata itu jantung. Dan ternyata itu penyumbatan di otaknya. Seringkali kita itu gak sadar saudara. Aware. Di dalam kehidupan rohani kita pun, kita seringkali gak sadar. Padahal sebelum rasa sakit atau sakit itu menimpa hidup kita, Tuhan tuh sudah memberikan tanda sebenarnya. Betul saudara? Ketika orang yang stroke, biasanya dia akan sakit di kepalanya ini. Dan sakitnya gak biasa. Dan menurut artikel yang saya baca, orang yang terkena sakit jantung, 3 minggu sebelum dia terkena heart attack, sakit jantung itu, dia akan sering keluar namanya keringat dingin. Hari ini saya keringetan tapi karena panas saudara ya. Karena suhunya sangat panas hari ini di Cirebon. Biasanya 3 minggu sebelum dia kena heart attack, dia akan keluar keringat dingin. Gak ada apa-apa. Di dalam ruangan ber-AC sekalipun, temu-temu bisa keluar keringat dingin. Itu katanya tanda-tanda penyakit jantung. Dan juga ada yang ngomong, ini perutnya ini sakit, mahnya sakit. Dan itu sampai nusuk ke belakang, katanya. Ya tapi itu tanda-tanda. Nah kita ini harus waspada. Hari-hari ini kita perlu waspada. Bukan cuma karena jasmaniah kita. Tapi kita harus waspada dengan rohani kita. Amin saudara. Semakin kita membaca Alkitab seperti ini PW, dengar firman, itu ngecek rohani kita. Kalau misalnya kita baca firman, kita sudah dingin. Kita ikut praise and worship, lagunya di sebelah kita sudah angkat tangan, jerit, nangis, berlutut. Tapi aku kok gak ngerasain apa-apa. Hati-hati saudara. Engkau belum ninggalin Tuhan, engkau belum murtad. Tapi jangan-jangan rohanimu mulai terganggu. Engkau dengar firman Tuhan, tapi engkau gak dapat apa-apa. Kok aku gak dapat apa-apa ya? Aku gak dapat firman apa-apa ya? Kok aku gak bisa nempel satupun? Hati-hati saudara, hati-hati. Jangan-jangan ini hati sudah berubah. Amin saudara. Main musik pelayanan, udah gak ada gerengnya. Ya cuma tugas ya tugas aja, dijadwal kok. Hati-hati saudara. Itu tanda Anda sudah menuju yang namanya sakit. Dan Tuhan memberikan, karena tubuh ini penuh dengan kelemahan. Dan kita tuh harus menguatkan hati, jiwa, pikiran. Bahkan jasmani kita ini harus dikuatkan. Betul gak sih? Karena firman Tuhan tadi berkata, nanti suatu saat kalau rambutmu sudah putih semua, aku akan menggendong kamu. Artinya apa? Kita udah gak kuat lagi. Amin saudara. Saya pernah baca artikel saudara. Ada seorang dokter senior yang selalu ketika dia ketemu pasiennya, dia gak berjabat tangan. Saudara pernah mungkin ke rumah sakit,
Biasanya kalau ketemu dokter, dokternya akan jabat tangan, betul saudara? Tapi dia itu selalu high five. Tos. Tos. Dan tosnya itu keras sekali. Sampai orang yang ditosin, tangannya nyeri, merah. Saudara pernah tos sama orang? Coba semuanya sekarang, tepuk tangan. Tepuk tangan. Rasanya apa? Rasanya apa? Pedes. Bukan cuma tepuk tangan gini loh ya. Pedes. Siapa yang gak ngerasain pedes? Nanti pulang periksa ya. Kalau saudara masih ngerasa pedes, itu berarti Anda sehat. Anda bisa merasakan, itu Anda sehat. Kalau sudah gak bisa merasakan, rasanya apa? Nyeri kan, ada nyeri-nyerinya. Ada kayak semutan, selinting gitu. Itu sehat. Itu dokter yang ngomong loh, bukan saya. Dan hari ini saudara, kalau Tuhan ngasih sakit dalam hidup kita, itu berarti Tuhan menandakan kalau saudara itu masih bisa menahannya dan masih hidup dan masih ada harapan. Amin. Saudara di sini semua punya anak? Atau pernah punya ponakan? Atau pernah lihat anak kecil? Giginya tumbuh enggak? Giginya tumbuh? Coba perhatikan. Kalau giginya tumbuh, enggak semua sih. Biasanya anaknya apa? Panas. Betul? Gigi geraham itu tumbuh, biasanya anaknya sumeng. Betul? Pernah anak saya giginya tumbuh. Yang depannya ini belum lepas. Dia ngomong, "Sakit, Pak." Ya ayo ke dokter. Ayo ke dokter. Dan di dokter, dicabut itu enak atau enggak? Enggak enak saudara. Sakit. Artinya apa? Kalau engkau ingin bertumbuh, engkau mengalami pertumbuhan, engkau mengalami perubahan, ada rasa sakit. Betul enggak? Bukankah kita semua ini dilahirkan dengan kesakitan? Coba tanya ibu yang masih hidup. Istri saya ngelahirin anak cesar. Sakit enggak? Ya sakit sama aja. Kata siapa cesar enggak sakit? Ya sakit. Yang perut dibelek kok. Enggak sakit. Ya pas dibeleknya enggak sakit. Tanya nih Sofi. Cesar juga. Sakit enggak non? Ya sakit. Habis ngeluarin anak. Bisa jalan lari-lari. Wah. Ya enggak bisa. Hidup kita ini dilahirkan dengan kesakitan. Benar gak sih saudara? Saya tuh mikir, ya Tuhan, ya Tuhan ya. Hidup ini. Tapi saya ngomong, hidup ini harus berdampingan dengan sakit. Itu betul. Tapi saya gak mau COVID. Tapi hidup ini berdampingan dengan sakit, ya itu benar. Orang selalu pengen sehat, ya betul. Orang itu selalu pengen sehat. Tapi kita gak bisa menolak rasa sakit. Sakit jasmani, sakit hati, sakit pikiran, ngeri. Gak bisa nolak. Dan itulah kehidupan. Kita harus berdampingan. Dan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan penciptanya. Yaitu siapa? Yesus, Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu bisa menahan rasa sakit. Dan manusia kita ini diciptakan untuk menahan rasa sakit. Jujur saudara, apapun dalam kehidupan ini, sakit itu gak bisa ditolak. Betul? Sakit itu gak bisa ditolak. Tapi kita bisa minta kekuatan untuk menahan rasa sakit itu. Dan kita lolos dari rasa sakit itu. Amin. Dan itu yang terjadi pada Tuhan yang kita sembah. Kita mau baca.
Di Matius 16 ayat 21 sampai 24, saya pernah baca ayat ini. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hebat ini Petrus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tuhan yang kita sembah, dia bisa menanggung rasa sakit itu. Karena dia tahu, sakitku ini punya tujuan. Sakitku ini punya destiny. Sakitku ini untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini engkau dibiarkan sakit, engkau dibiarkan di padang gurun. Milikilah tujuannya. Sakit ini akan berubah menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Hari ini aku mengalami sakit. Hari ini aku mengalami sesuatu yang gak enak. Tapi aku percaya kekuatan itu datang daripada Tuhan. Bukan aku berfokus pada sakitku, tapi aku percaya lewat ini aku akan lebih next level. Di Filipi berkata saudara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bukan sakitnya yang diambil. Bukan yang gak enaknya yang diambil. Bukan situasinya yang diambil. Tapi segala perkara dalam keluargamu, dalam anakmu, dalam istrimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Mungkin hari ini sakit. Menurut orang dunia itu sakit. Tapi saya percaya. Kekuatan untuk menanggungnya. Dan hari ini orang berkata, lah kok sakit? Kamu ikut Tuhan. Lah kok seperti itu? Kamu ikut Tuhan dari muda. Kamu ikut Tuhan dari ketika engkau anak-anak. Tapi kok ngalamin. Engkau kok ngalamin. Tapi hari ini saya berkata, kekuatan itu datang dari Tuhan. Dan kesakitan itu akan jadi suatu testimoni di suatu hari. Dan Tuhan berkata, segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saudara ingat mutiara? Saudara juga pernah ingat, pernah dikasih benda profetik mutiara? Ada di mana itu sekarang? Ada di lemari. Pernah dilihat lagi? Jarang dilihat. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat tiram dan di dalamnya ada mutiara? Apakah Anda langsung ngomong, kapan ya gua makan seperti ini ya? Kapan gua makan tiram nih? Kayak kata orang-orang tiram itu enak. Kenyil-kenyil. Apa ingatnya cuma itu? Harganya berapa ya tiram ini? Saudara ingat pada waktu dibagiin semua? Saudara tahu proses tiram itu seperti apa? Mutiara itu seperti apa? Mutiara itu dari pasir, saudara. Dalamnya itu pasir. Dan ketika tiram itu kemasukan pasir, itu nempel di tubuhnya tiram. Dan tiram gak punya kuasa untuk melepaskan pasir itu keluar. Karena tiram gak punya mulut untuk nyebul. Jadi terpaksa nempel, itu pasir. Dan pasir itu nempel, ternyata itu sakit di badan tiram itu. Sakit banget. Dan tiram harus mengeluarkan cairan untuk memoles itu. Dan semakin banyak pasir yang masuk,
dan berkumpul di situ, dia harus mengeluarkan cairan-cairan itu terus. Dan lucunya, ketika cairan itu terus muncul di badan tiram itu, memoles untuk menahan rasa sakit dari pasir itu. Suatu hari terbentuklah yang namanya mutiara. Dan itu yang menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang precious. Itu loh. Itu halnya sama dalam hidup kita. Rasa sakit itu mungkin nempel di hidup kita dan mengikuti kita. Ketika kita berdoa buat hal itu, sakit rasanya di hati ini. Tapi percayalah, suatu saat nanti jadi mutiara. Jadi sesuatu yang precious. Ketika engkau melihat benda profetik itu, bukan cuma souvenir, tiram bagus ya, enak ini kalau ada nih. Tapi lihatlah itu dari suatu pandangan. Mutiara itu terbentuk karena rasa sakit. Dan ketika cairan itu keluar, membentuk suatu mutiara. Dan jadilah yang namanya mutiara yang mahal. Paulus pun berkata di Roma 8 ayat 17-18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin, Paulus sendiri berkata, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Di ayat berikutnya di Korintus, Paulus berkata, 2 Korintus 12 ayat 7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku, Paulus, diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hari itu Paulus seorang pengkhotbah hebat, seorang penginjil hebat. Dia dikasih duri di dalam dagingnya. Orang berkata itu sakit. Itu sakit perut, sakit pencernaan. Saya nggak tahu. Tapi Paulus sendiri berkata, ini sakit supaya aku, kuasa Tuhan, bekerja sempurna dalam hidupku. Kita harus hidup berdampingan loh saudara, dengan sakit itu. Seringkali kita ngomong, saya gak mau sakit, it's okay, itu imanmu, saya dukung. Tapi sakit itu gak bisa ditolak atau diminta. Temu-temu ya datang aja udah. Kita ngelihat anak kita, kita bisa sakit. Kita ngelihat suami kita bisa, aduh. Lihat istri kita, kita bisa ngomong, aduh. Kita ngelihat pekerjaan kita, kita bisa ngomong, aduh. Betul saudara? Tapi hari ini Tuhan berkata, dengarkan rasa sakit itu. Ubah rasa sakit itu. Karena kekuatan itu datang daripada Tuhan. Amin. Daud selalu berkata, Tuhan adalah penolongku. Dialah gunung batuku. Amin saudara. Mazmur ayat terakhir. Mazmur 30 ayat 11-12. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan jadilah penolongku. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Rasa sakit itu, kalau kita bisa menanggulanginya, itu tidak akan melemahkan kita. Betul? Kalau kita sudah menang atas sakit itu, mungkin belum sembuh. Tapi kita bisa menang atas rasa sakit itu.
kita bisa naik level. Kita nggak berkutat dengan kesakitan itu. Kemarin saya lihat final badminton Denmark Open. Itu menampilkan rame, tunggal putra, Momoto dan Axelsen. Mereka adalah juara dunia bulu tangkis, juara dunia menurut BWF itu nomor 1 dan nomor 2. Atlet Jepang, Momota adalah nomor 1. Dan nomor 2 itu atlet dari Denmark, namanya Axel. Mereka berdua main kemarin dan rame saudara. Dan akhirnya dimenangkan oleh pemain bulu tangkis nomor 2 yaitu yang dari Denmark. Karena tuan rumah didukung sama penonton jadinya menang. Hebat, saya main, wah ini hebat keren. Saya gak bisa main sehebat mereka. Nonton bisa. Dan bagus, permainannya bagus, hampir sempurna, hampir perfect. Tidak ada kesalahan. Jangkung satunya, yang pemain Denmarknya, yang pemain Jepangnya itu rada pendek, tapi keren. Saudara tahu, setelah selesai semuanya dan dimenangkan oleh pemain Denmark, dia selebrasi segala macam. Ketika dia mau naik ke podium dan jalan, pemain Denmarknya itu, saya lihat dengan mata saya, itu jingklang saudara. Jadi artinya apa? Hampir 1 jam dia main dengan kaki menahan sakit di kakinya ini. Dan dia bisa memenangkan pertandingan. Dan di situ saya lihat, wow, ternyata sakit itu bukan jadi penghalang buat dia untuk mendapatkan medali emas. Dan Tuhan dalam hidup kita berkata, aku sudah tanggung kau di kayu salib. Aku sudah menanggung sakit itu di kayu salib. Mungkin kau hari ini sakit, mungkin kau hari ini masih jalan di padang gurun, masih kepanasan kakimu. Tapi percayalah anak, hiduplah berdamai dengan sakit itu. Hiduplah berdamai dengan sakit itu. Dan sakit itu akan membawa engkau next level. Bukan down level, bukan downgrade. Dan hari-hari ini saya belajar dalam kehidupan ini. Tadi kita sudah tepuk. Sakit loh saudara. Cintai rasa sakit itu. Karena menandakan engkau sehat. Cintai rasa sakit itu. Membuat engkau lebih tinggi lagi. Karena kehidupan di dunia ini kita gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Mungkin ada orang ngomong, saya percaya saya lepas. Oke, it's fine. Tapi jujur, kita pun dilahirkan dalam kesakitan. Dan kita harus berdamai. Dan kita harus menang dari sakit itu. Bukan kita minta dihilangkan, tapi kita minta kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Dan kita akan next level, next level, next level. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, kalau saudara harus minum sesuatu hal yang pahit, ya. Lalu dikatakan ini pahit, kamu minum dulu. Nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang manis. Pernah enggak sering kali saudara itu minum jamu gendongan tuh, ya. Nah, kalau saudara pernah minum jamu gendongan, ditanya pengen apa? Oh, pengen minum obat ini, misalnya gitu. Selalu pahit. Tapi sesudah itu si ibu itu akan nyediain satu lagi yang manis gitu. Nah, sesudah makan yang pahit lalu dikatakan ini manis nih gitu. Untuk ngobatin yang pahit itu. Sebenarnya tujuannya apa? Kasih yang pahit itu ya supaya sehat. Tapi karena itu saudara, aku mau mengalami hal ini, aku makan pahit dulu. Tapi sesudah itu aku akan mencicipi yang manis. Nah, ini semua kesimpulan daripada apa yang kita dengar dari Lucky tadi. Kita harus belajar untuk mengatakan gini, apapun yang terjadi, Tuhan memberi kekuatan, akhirnya kita mengalami kemenangan dan kita mendapatkan kemanisan.
pasti Tuhan sediakan kemanisan sesudah minum yang pahit. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Engkau sudah hitung dengan teliti. Bahwa firman-Mu mengatakan Engkau tidak pernah mencobai kami, menguji kami lebih daripada kekuatan kami. Bahkan Engkau sudah memberikan jalan keluar sehingga kami sanggup menanggungnya. Terima kasih untuk janji firman-Mu ya Tuhan. Memang kami tahu jamu yang pahit itu tidak enak, tapi itu menjadikan suatu kekuatan kesehatan buat tubuh kami sehingga kami menjadi kuat. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini Tuhan. Biar menjadi dasar dari kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, kami tetap berdoa buat keadaan cuaca di kota ini Tuhan. Engkau tahu keadaan cuaca yang tidak menentu, tapi kami tetap percaya waktunya tiba Engkau akan mengatur cuaca di negara kami ini dan di kota ini. Terima kasih Bapak, buat kami tetap bersyukur dengan segala sesuatu yang Engkau rencanakan buat kota kami. Bapak, kami tetap berdoa buat Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan untuk dapat melakukan dan menanggulangi akan segala sesuatu yang harus diselesaikan sampai Tuhan Bapak Presiden kami dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih untuk semua. Kami tetap berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini pelayanan keluar pulau Tuhan. Engkau memberkati sampai mereka banyak menuai jiwa-jiwa. Terima kasih untuk semuanya. Saat ini kami berdoa untuk sebentar sore Tuhan. Engkau terus beracara, Kau kirimkan banyak jiwa-jiwa dari timur, barat, selatan dan utara. Memasuki tempat ini Tuhan. Buat Kau kirimkan malaikatmu untuk berbicara kepada mereka. Bahwa di tempat ini ada berita sukacita, berita kekuatan, berita kebenaran. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan ibadah kami sebentar sore ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu Tuhan turun atas hidup kami. Biar mata kami pun kami olesi minyak. Kami urapi akan telinga kami dan kami urapi akan bibir mulut kami. Biarlah kami Tuhan hari ini pikiran kami, mata kami, telinga kami, bibir mulut kami ada dalam kontrol yang daripada-Mu. Hati kami Tuhan, biarlah setiap kali dibungkus dengan darah-Mu. Sehingga yang kami terima adalah yang benar berasal daripada-Mu. Tuhan, Engkau tahu keraguan-raguan kami. Engkau tahu Tuhan, semua yang kadang-kadang menimpa kami, membuat kekhawatiran dalam hidup kami. Dan hari ini, biarlah seluruh kekhawatiran kami dipatahkan. Bapak, kami hari ini mau melakukan semua pekerjaan kami. Biarlah pekerjaan kami ini Tuhan dengan tangan yang Engkau anugerahkan buat kami. Kami melakukan semuanya bersama dengan Engkau. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kaki kami Tuhan berjalan dalam jalan hari ini. Engkau sudah merencanakan jalan buat kami. Biar kami menjalani bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami akan berjalan penuh dengan sukacita. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.